Ya seperti kita tahu kan, unggas itu cuma diambil 2. Kalau nggak telur ya dagingnya. Dari ayam 100 itu kalau dalam keadaan produktivitasnya bagus, cuacanya bagus, itu saya minimal dapat sekitar 80-90 dari ayam 120 ekor. Nah, kalau kurang dari itu, biasanya kita evaluasi. Yang saya unggulkan di sini itu dikonsumsi pakan hariannya. Ini saya klaim itu 70 gram per hari per ekor. Dia masih bertelur dengan ukuran telur yang normal. Perkenalkan, nama saya Birama. Usaha saya di peternakan ayam kampung, khususnya di telur konsumsi, sama cetak buat calon indukan. Beralamat di Dusun Rejodani, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau dibilang dimulai itu sebenarnya dari dulu, Mas. Saya SMP itu udah mulai belajar melihara ayam. Waktunya gitu. Waktu itu saya belajarnya di ayam Bangkok. Nah, makin ke sini sekitar 2010 itu saya mulai pakai ayam rawang. Kebetulan saya diperkenalkan sama dosen UGM sama strain ayam rawang itu yang dari Bangka kalau nggak salah ya. Itu karena yang pertama posturnya besar, pertumbuhannya cepat, produktivitas telurnya di atas ayam kampung pada umumnya. Waktu itu sepengetahuan saya gitu. Nah, saya memutuskan di bisnis beneran saya jadi gelutin di sebagai pokok usaha saya itu nggak sengaja di sekitar tahun 2017. Itu berawal dari modal 1 jantan 3 betina. Itu murni ayam lokal. Kita sebutnya wareng biasanya kalau orang Jawa bilang. Nah, saya produksi dari itu. Awal saya kembangin, makin ke sini. Nah, ya sekarang seperti yang Mas lihat, saya bisa dibilang ini bukan murni Elba ya. Banyak strain yang masuk soalnya. Ada kedu, ada wareng itu tadi, terus ada merawangnya, ada Arabnya juga. Buat ngejaga produktivitas yang terutama, Mas, sama hasil hakirnya. Ya seperti kita tahu kan, unggas itu cuma diambil 2. Kalau nggak telur ya dagingnya. Nah, begitu juga sama kayak yang ini saya pelihara. Harapannya setidaknya saat dia mulai menurun produktivitasnya, itu kalau kita jual punya nilai yang agak lebih ketimbang kalau posturnya kecil kayak gitu. Kalau ayam Arab kan agak kecil, terus ayam Elba juga stresnya tinggi, jadi ngaruh di produktivitas harian. Nah, ya saya campur aduk semua jenis ayam, terutama lokal nih. Ya kayak kedu itu dari Temanggung, wareng itu biasanya lokalan di kampung kayak gitu, kesebar di seluruh Jawa biasanya. Sama ada Elba, ada Arabnya itu tadi. Kalau perlu diperhatiin yang jelas makan sama minumnya, sama kayak manusia ya. Selebihnya terutama di kandang ini saya nggak pakai vaksin sama obat-obatan yang lain. Kita buat prebiotiknya sendiri. Asal bahannya itu ya bawang putih, jahe, kunyit, temulawak, kencur. Itu saya haluskan ditambah dengan cacing sebagai tambahan protein sama asam amino. Digiling halus, terus habis itu airnya kita fermentasi. Itu yang dijadikan tambahan minuman. Biasanya per 3 hari sekali kita ngisi tandon air. Nah, kalau buat ampasnya itu tadi, ampas dari itunya, itu kita campurin di pakan. Mulai dari umur 0 hari sampai dia produksi ini, itu kita nggak lepas dari itu semua. Alhamdulillahnya ya, mati ada, tapi kita masih bisa neken, masih di bawah angka normal, ambang batas kematian. Mulai dari 0 sampai usia produktif itu sama sekali nggak pernah lepas, setiap hari kita full isi. Nah, pada saat usia produktif gini, itu kita berjangka seminggu paling nggak 2 kali minimal. Terutama pada saat pergantian cuaca, pancaroba kayak gitu, sama musim hujan. Bertani bukan cuma soal mencangkul dan menanam, ini soal perencanaan, analisis, dan kesabaran. Banyak yang bilang jadi petani itu cuman kerja sambilan, tapi buat saya ini adalah profesi. Sama seriusnya dengan kerja kantoran, sama sibuknya, sama capeknya, tapi juga sama membanggakannya. Kalau sudah di sini, waktu suka nggak terasa. Kadang terlalu fokus sampai lupa akan kebutuhan dasar, seperti buang air kecil. Saya pun pernah sakit karena sering menahan buang air kecil. Tapi
Tapi tenang saja, karena ada Kian Pros Herbal Cina dari Jian Care. Produk ini adalah obat herbal Cina yang diformulasikan khusus untuk kesehatan prostat, infeksi saluran kemih, buang air kecil, dan masalah urin bermasalah. Manfaatnya sangat banyak, seperti dapat mengatasi anyang-anyangan, kencing tersendat, kencing tidak tuntas, dan masalah buang air kencing lainnya. Yang membuat saya lebih tenang lagi, produk ini terbuat dari bahan alami pilihan, tidak memiliki efek samping, sudah terdaftar BPOM dan halal, serta tidak membuat ketergantungan. Bertani memang bukan jalan pintas, tapi ini jalan hidup saya dan saya bangga jadi bagian dari bumi yang terus bertumbuh. Kalau data realnya saya sebenarnya nggak pernah ngitung mas secara kalkulasi itunya. Cuma hampir rata itu di usia 5 bulan itu sudah mulai belajar bertelur. Nah, saya langsung ngomong akhirnya aja ya. Kalau di produktivitas itu karena ayam kita banyak, kita cuma ngedatanya kalau bisa itu di atas 50%. Taruhlah ayam ini 100 gitu. Minimal kita harus dapat itu 50%. Yang saya unggulkan di sini itu dikonsumsi pakan hariannya. Mungkin kalau ayam lainnya itu bisa sekitar 100 sampai 120 untuk ayam petelur ya. Ini saya klaim itu 70 gram per hari per ekor. Dia masih bertelur dengan ukuran telur yang normal. Sekitar 40 sampai 45 gram untuk yang konsumsi ya mas. Ada beberapa juga pelanggan yang biasanya suka minta yang agak besar. Tapi rata-rata kalau kita kalkulasi dari semua pelanggan itu lebih cenderung suka yang sedang-sedang aja. Jadi kalau kebesaran nanti dianggapnya seperti telur ayam negeri. Telurnya warnanya putih. Jadi kalau sudah saya ngitungnya dari ini hariannya aja ya. Dari ayam 100 itu kalau dalam keadaan produktivitasnya bagus, cuacanya bagus, itu saya minimal dapat sekitar 80 sampai 90 dari ayam 120 ekor. Nah, kalau kurang dari itu biasanya kita evaluasi. Ini karena cuacanya kah, karena pakannya, atau ada faktor yang lain gitu. Yang paling ini tuh penyakit sama usia ayam itu sendiri. Nah, saya di sini nggak pernah ngitung sampai masa ini kapan puncak produktivitasnya. Tapi begitu udah nih ayam udah kita ngelihatnya dari cangkangnya aja deh. Ini kalau cangkangnya udah agak tipis dengan konsumsi yang pakan normal seperti biasanya, itu udah saya anggap ayam itu udah layak akhir. Jadi ngelihat saya dari ketebalan cangkang dengan komposisi pakan yang sama, tapi kalau yang ini sudah mulai berubah cangkangnya, nah itu biasanya sudah mulai saya akhir kayak gitu. Pakan sama kayak ayam yang lain nih mas. Yang pokoknya itu saya ada jagung, ada katul juga. Cuma di sini konsentratnya karena kebetulan saya juga budidaya cacing sama bekecot. Yang saya gunakan untuk indukan ini saya pakainya bekecotnya, baik itu dagingnya maupun cangkangnya. Cangkang saya anggap sebagai mineral tambahan, untuk dagingnya sendiri sebagai konsentrat, pengganti konsentrat. Kalau bekecotnya itu sekitar 30% maksimal yang saya pakai. 25 nggak masalah. Yang pokok itu ada di mineralnya mas sebenarnya kalau buat saya. Selain protein ya. Nah, itu ada di mineralnya. Permasalahan yang pada umum yang sering di ini tuh kan kalau kita pelihara, kadang suka kita temuin tuh sering kasusnya tuh telurnya dimakan sama induknya sendiri. Nah, itu makanya kita jaga supaya ini gimana caranya supaya ini ayam tidak makan telurnya sendiri. Salah satunya dengan kebutuhan mineral yang harus kita cukupin. Kalium, fosfor, kalsium, yang pokok itu. Penyakit yang umum di unggas itu yang saya tahu masih sekitar flu ya. Mau itu bahasanya umum itu ada snot, terus ada lagi yang bilang istilahnya cekrek kayak gitu. Tanda-tandanya sih bisa kelihatan. Kalau dari suara itu udah ada perubahan, terus nih ayam di malam hari pun napasnya istilahnya pakai mulut. Nah, itu udah patut dicurigai. Paruh basah itu. Nah, kalau penanganannya sendiri saya gimana ya mas? Hampir jarang nemuin kasus kayak gitu. Kebanyakan di sini kalau yang kandang produksi gini tuh di istilahnya kalau dibilang penyakitnya namanya CRD, itu kayak lumpuh gitu. Kalau orang bilang kayak turun urat. Jadi ayam nggak tetap produktif, cuma telurnya itu nggak wujud telur kayak gitu. Jadi kayak cangkangnya tuh cuma selaput aja. Nah, kebanyakan kalau yang sering saya
saya alami di sini. Tapi kalau kayak flu gitu, alhamdulillahnya ya karena mungkin di campuran minum itu saya pakai ada jahe, ada kunyit, ada bawang putih yang saya yakini sebagai antibiotik alami sama penambah imun, penguat imun. Alhamdulillah nggak pernah terserang gitu. Insya Allah untuk selama saya mulai dari sekitar 2016 itu sampai sekarang, alhamdulillah ada peningkatan Mas. Terutama makin kesini kan Jogja makin diserbu sama pendatang, terutama baik itu yang pariwisata, pensiun atau sekedar cuma sekolah di sini, itu mereka yang jadi referensinya tuh Jogja. Nah kebetulan kalau saya lihat trennya, ini sebenarnya ada penurunan dibanding waktu sebelum COVID. Nggak sampai 50% sih, cuma cukup signifikan kalau buat saya. Tapi secara keseluruhan masih cukup menjanjikan untuk potensi bisnis ya, skala bisnisnya untuk telur ayam kampung konsumsi terutama. Kebetulan market saya nggak cuma sekedar di Sleman, Jogja ya Mas. Saya juga kadang buat jaga kestabilan harga, jaga stok di sini biar tidak terlalu over, itu saya kirim ke Jakarta dan Bekasi. Sekali ngirim buat permintaan di sana itu sebulan bisa 2 kali ya Mas. Sekali ngirim paling enggak di angka 500 butir. Harga jual saya cukup variatif ya Mas. Kalau untuk pengecer biasa saya kasih 2.500. Terus kalau untuk kelompok yang bisnis kayak gitu kayak rumah makan, terus warung, itu saya kasih harga 2.200. Jadi kadang saya jual juga tergantung mood saya, tergantung siapa yang beli. Mungkin kalau untuk kelebihan itu tadi Mas, kayak kembali saya bilang, dari daya tahan tubuh sama konsumsi pakannya. Contoh sederhananya gini, kita bandingkannya itu dengan hasil produktivitas. Kita sama-sama pelihara ayam 100, beda jenis. Tapi kalau seandainya ini produktivitasnya sama, tapi konsumsi hariannya, pakannya itu bisa lebih irit. Nah, secara bisnisan itu ada keuntungan di situ. Setidaknya margin kita ada di situ. Bau itu kan biasanya diawali dengan adanya protein yang terbuang. Itu yang saya yakini setelah baca beberapa referensi itu yang berubah menjadi amonia itu tadi. Apalagi kalau dia tidak dalam keadaan kering. Nah, di situ makanya saya menggunakan bekecot sebagai tambahan di ransum pakan sama cacing itu untuk membantu memecah protein yang dikonsumsi oleh ayam. Jadi gini, ayam makan protein ibaratnya 21% kayak gitu. Nah, itu kalau bisa maksimalkan protein yang keserap sama tubuhnya. Jadi nggak keluar dalam keadaan feses. Itu saya yang jaga. Salah satunya untuk memecah protein itu ada asam amino. Di situ saya ngelihat cacing dan bekecot termasuk paling banyak kandungan asam aminonya. Esensial yang bantu mecah protein sehingga kita bisa minimalisir dari keluarnya feses itu sendiri, kohinya. Terus kalau buat harian paling kalau seandainya pas hujan agak basah gitu, biasanya semprotnya sama asam sitrat. Jadi sama penebaran kapur dolomit itu untuk nekan biar tidak terlalu menyengat. Karena biasanya kalau udah bau menyengat, ayam juga nggak betah buat tinggal apalagi buat bertelurnya. Tapi alhamdulillah di sini tuh walaupun pernah waktu itu Mas di keadaan kandang sini kan bocor parah sampai akhirnya basah di bawah kandang ini, itu baunya minta ampun. Alhamdulillahnya ayam masih mau bertelur. Ya udah saya jaga terus tren ini. Ya insya Allah kalau bisa saya kembangin. Ini beberapa sih udah ada yang ngajak kerjasama. Kemarin juga sempat saya nemenin dampingin orang Kutai. Terus sempat naruh telur juga ngirim telur ke Tarakan. Ya harapannya di usianya bisa kesebar secara masif. Terus yang pelihara punya keinginan buat belajar sampai dapat manfaatnya dari yang saya kembangin ini. Jadi kalau mau penasaran sama pertumbuhan dan hasil produktivitasnya, nanti bisa WA saya di 081 99 44 62 606. Manusia itu kan belajar dari sejak dia lahir, bahkan di kandungan, sampai dia menjelang matinya, itu manusia dituntut untuk belajar. Nah, alangkah rugi ibaratnya. Allah udah ngasih banyak manfaat buat kita, cuma tapi kalau kita nggak mau melihat sesuatu itu yang sekiranya bisa ngasih manfaat, ya cukup disayangkan betapa ruginya dia hidup.